Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel ini. Melanjutkan sharing tentang Erapod kemarin. Kali ini saya akan sharing apa saja yang dilakukan guru bidang studi pada Erapod. Langsung saja kita buka Erapodnya. Kita login. Nah, setelah login, untuk simpelnya kita lakukan urutan saja dari mulai kompetensi dasar. Nah, misalnya di sini ini gurunya mengajar mata pelajaran prakarya dan kimia. Nah, berarti nanti yang kita edit adalah prakarya dan kewirausahaan serta kimia. Kemudian semester berapa yang diampu. Ini misalnya gurunya mengajar di kelas 11 umpamanya. Ini tampilkan semua saja. Kelas 11 semester 1. Oh, ternyata udah diaktifkan ya. Ya, udah diaktifkan. Jadi umpamanya ini belum diaktifkan, kan semester ganjil, berarti yang kita harus aktifkan adalah mapel yang kita ajar di semester ganjil sesuai dengan KD-KD yang diajarkan. Nah, setelah kita pilih mapelnya, kemudian kita edit data kompetensi. Nah, kita tinggal aktifkan, kemudian deskripsinya. Jika dia terlalu panjang, itu harus kita ringkas ya, kita hapus saja. Nah, kalau sudah, kita simpan. Kita harus memastikan KD-KD-nya sudah sesuai yang kita aktifkan dengan kelas dan semesternya. Nah, kita simpan saja. Nah, kemudian setelah KD-KD-nya kita edit, disesuaikan, kita aktifkan. Selanjutnya kita input nilai pengetahuan dan input nilai keterampilan, kemudian input nilai sikap serta input nilai sikap sosial. Untuk yang dua ini lebih enak nanti inputnya di dalam bentuk file Excel. Jadi kalau di sini kan inputnya harus online ya. Misalnya ini. Nah, kalau seperti ini kan mengisinya harus sambil online gitu. Lebih enakan di Excel, tapi itu selera. Nah, jika pada posisi seperti ini data siswanya ternyata kosong, nah itu bisa jadi di data kelasnya belum ada. Nah, nanti lapor ke operator, atau KD-nya ini juga tadi belum diaktifkan, jadi dia nggak bisa sampai ke sini gitu. Jadi problem-problem yang sering muncul, misalnya nama siswanya nggak ada, atau kelas-kelasnya nggak ada, atau beberapa siswa yang nggak ada, nah itu dilaporkan ke operator. Tapi sebelum lapor operator, pastikan data kompetensi dasarnya tadi sudah aktif. Soalnya kalau ini tidak diaktifkan juga, ini nggak ada isinya. Kemudian isi nilai sikap sama. Tapi di sini kalau untuk yang dua ini dalam posisi aplikasi juga nggak apa-apa. Ini biasanya karena rata-rata baik, paling kita 1-2 aja yang kita rubahkan. Setelah itu jangan lupa disimpan. Kemudian nilai sikap sosial. Nah, di sini juga sama.
Ini kan defaultnya baik, paling nanti ada beberapa saja yang dirubah disesuaikan dengan penilaiannya. Kemudian jangan lupa disimpan. Selanjutnya download format import, kita pilih kelas pelajarannya, kemudian semester berapa. Nah nanti ini tinggal kita download, kemudian kita isi. Dalam pengisiannya harus juga diperhatikan yang sering jadi masalah itu, terkadang kita typo ya, harusnya misalnya nulis 80 tapi nolnya itu terketik huruf O. Nah itu walaupun satu, itu nanti nyarinya kan kadang bikin pusing gitu. Sebenarnya saya lebih menyukai yang mengisi dengan file Excel dibanding mengisi langsung di halaman ini. Ini udah, ini ibaratnya nanti ngerjakannya nanti kita download aja dulu. Kemudian ini kita isi juga nih proses deskripsi siswa. Nah di sini karena nilainya belum dimasukkan ya, jadi nanti setelah urut-urutan ini udah nilainya udah diisi, kemudian diimport, baru ke proses deskripsi, kemudian lanjut ke pengolahan nilai. Nah kita bisa ngelihat nilai yang sudah kita import tadi, yang udah baik diisi langsung di halaman ini atau dengan cara mengimport hasil dari form nilai. Ini karena belum ada ya. Nah di sini juga untuk ngecek kelengkapan nilai-nilai siswanya. Ini untuk nilai keterampilan tadi, pengetahuan, ini kurang lebih juga sama isiannya ya, masih kosong. Kemudian status penilaian masih merah semua, masih silang karena kita belum melakukan pengisian. Nah ini sebagai kontrol aja, nanti kalau misalnya kita merasa udah melakukan semua tapi di sini masih ada yang merah, berarti ada yang kececer. Kemudian lihat nilai akhir itu juga sama. Nih karena belum diisi ya. Nah, yang terakhir itu di sini kirim nilai akhir. Nah, terkadang ketika kita mau kirim nilai akhir ada tampilan data nilai siswa belum lengkap. Nah, itu ada banyak hal. Pertama biasanya pastikan ini dua ini ketika kita buka kita klik simpan. Terkadang itu juga kelupaan gitu. Sama ini proses deskripsi juga. Kalaupun ini dirasa sudah, nah itu kita bisa lapor ke operatornya untuk mengecek KKM-nya. Biasanya juga berpengaruh. Dari KKM-nya kadang belum terisi, itu juga menyebabkan nilai dinyatakan belum lengkap, sehingga kita belum bisa mengirim nilai akhir ini ke server. Kemudian ini ada input nilai ekstrakurikuler. Nah ini karena kebetulan gurunya itu sebagai pembina ekskul pramuka, jadi kalau pamannya teman-teman kebetulan guru biasa, guru bidang studi biasa, ya mungkin ini nggak ada gitu. Ini tambah nilai, ini diisi juga. Ini cuman milih aja, kemudian deskripsinya jangan lupa, kemudian yang terpenting itu disimpan. Untuk penggunaan akun guru bidang studi, share-nya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.